pengumuman kelulusan P3K tahap 2 ya, baik itu di website instansi maupun juga di akun SSCSN. Nah tentunya karena masih banyak daerah yang belum pengumuman, banyak sekali teman-teman yang bertanya kapan jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Dan pada waktu ini baru saja rilis ya, yaitu siaran pers BKM terbaru terkait tentang pengumuman hasil akhir P3K tahap 2, kemudian optimalisasi formasi, serta terkait tentang P3K pada waktu. Nah, kira-kira kapan pengumuman, kemudian optimalisasi skemanya seperti apa, kemudian bagaimanakah untuk penerapan P3K pada waktu? Silakan simak video ini sampai selesai. Salam guru semuanya, di sini baru saja rilis yaitu siaran pers terbaru dari BKM tertanggal hari ini ya, yaitu tanggal 17 Juni tahun 2025. Dari nanti kita akan mendapatkan banyak informasi terkait tentang pertanyaan dari teman-teman yang sampai saat ini belum terjawab ya. Untuk tagline-nya itu adalah hasil akhir seleksi P3K tahap 2 telah mendapat cek pengumuman instansi ini secara berkala ya. Seperti yang kita lihat di sini, pelaksanaan seleksi pegawai berwenang dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 telah memasuki tahap hasil akhir kelulusan peserta yang akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap ya. Mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2025 ya. Jadi ingat teman, inilah sesuai dengan jadwal yang kemarin kita publikasikan. Untuk pengumuman itu dilakukan secara bertahap oleh masing-masing instansi, itu mulai dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2025 ya. Sebelumnya terhitung sebanyak 863.993 peserta yang memenuhi syarat atau MS pada tahap seleksi administrasi mengikuti tahapan seleksi kompetensi berbasis CAT yang digelar pada tanggal 16 Mei 2005 lalu ya. Di mana materi seleksi kompetensi itu mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2024, kriteria pelamar yang ikut seleksi adalah tenaga non-ASN yang aktif yang telah bekerja di instansi pemerintah, ini secara terus-menerus ya selama 2 tahun terakhir, dan juga lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, khususnya lulusan PPG yang melamar pada formasi guru ya di instansi daerah. Selain kriteria umum, Basarnas juga menetapkan kriteria tambahan bagi pelamar seleksi P3K tahap 2, yakni pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat ya, atau tidak lulus tes administrasi pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Kemudian pelamar P3K tahap 1 yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2024 dan pelamar yang belum pernah melamar pada seleksi pengadaan ASN sebelumnya tentunya. Dan selanjutnya, pemerintah melalui Basarnas juga melakukan optimalisasi formasi pada seleksi P3K tahap 2 dengan urutan prioritas pengisian formasi tersebut sebagai berikut ya. Yaitu pelamar prioritas 1 itulah tahun 2021, inilah khusus guru dan juga bidan D4 ya yang belum mendapatkan formasi. Kemudian ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi kosong ya. Kemudian pegawai dengan kode R2 dan R3 yang jabatan dan juga kualifikasinya ini sesuai dengan formasi yang tersedia. Selanjutnya non-ASN dengan pengalaman minimal 2 tahun dan juga lulusan PPG Prajabatan atau PPG ya. Selain itu, bagi tenaga honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau P3K 2024 namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, Basarnas menyiapkan skema paruh waktu ya melalui Kepmen PRP nomor 16 tahun 2025, di mana 8 jabatan paruh waktu yang ditetapkan itu diantaranya untuk yang pertama jabatan guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian ada tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis, kemudian pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan juga penata layanan operasional ya. Nanti yang jabatan-jabatan yang bisa diangkat diambilkan dari P3K pada waktu adalah jabatan-jabatan ini ya. Dan sedangkan di sini untuk skema P3K pada waktu yang diatur dalam Kepmen PRP nomor 16 tahun 2025 diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN ya, namun tidak terakomodir dalam seleksi P3K 2024.
Untuk pelaksanaannya sendiri menunggu seluruh rangkaian seleksi PTKK tahap 1 dan juga tahap 2 selesai ya. Adapun rangkaian pelaksanaan seleksi PTKK 24 ini merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya yaitu Kemenparekraf nomor 347 yang mengatur mekanisme PTKK secara umum, kemudian terdapat juga Kemenparekraf nomor 348 dan juga 349 ya, yang khusus mengatur seleksi untuk jabatan fungsional guru dan juga kesehatan ya di instansi daerah. Maka dari siaran pers ini dapatlah kita pada kesimpulan bahwasanya teman-teman untuk jadwal pengumuman kelulusan, kalau misalkan kalian lihat pada jadwal ya, sesuai dengan jadwal, ini adalah tanggal 16 sampai dengan 30 Juni. Artinya di sini nanti dilakukan oleh bertahap ya, itulah merupakan rentang waktu. Artinya bisa jadi kalau tanggal 17 belum pengumuman, bisa jadi nanti tanggal 20, 21, 22, sampai nanti tanggal 30 ya. Nah ini. Yang pertama itu untuk jadwal pengumuman teman-teman dipantau terus di akun SSYASN dan juga di website instansi yang terlapor pada tanggal-tanggal ini ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di sini nanti masih ada optimalisasi informasi. Untuk pengisian formasi kosong, untuk kriteria pengisian formasinya itu adalah sesuai dengan pada paragraf ini ya. Kemudian untuk optimalisasi nanti dilakukan setelah rangkaian seleksi PTKK tahap 2 ini selesai teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, termasuk juga untuk paruh waktu nanti untuk teman-teman R2 dan juga R3 atau tenaga honorer yang sudah terdaftar di data PKM nanti untuk mengisi jabatan-jabatan ini ya. Dan di sini kita pantau terus nih di akun SSYASN. Secara berkala teman bisa cek di SSYASN masing-masing. Kemudian di sini kita klik saja masuk ya. Dan berikutnya di sini kita masukkan nick dan juga password. Kemudian kita masukkan kode CAPTCHA. Kemudian kita klik masuk. Dan kita pantau hingga hari ini memang belum pengumuman ya. Kalian bisa mengecek di website yang masing-masing maupun juga di akun SSYASN masing-masing. Nah nantinya di bagian bawahnya setelah seleksi nanti akan terdapat pengumuman berupa seleksi kompetensi, ucapan selamat Anda lulus seleksi PTKK tahun 2024. Dan tahap setelah itu nanti kita melakukan pemberkasan ya atau pengisian DRH melalui link yang nanti akan diberikan lewat halaman resume SSYASN ya. Terkait tentang bagaimana cara pemberkasan atau pengisian DRH ini sudah sering nih kita bahas pada video sebelumnya. Nanti kalian bisa cek juga pada kartu video ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.